2019, kinerja PT Bank Mega Tbk berhasil melampaui target di tengah kondisi perekonomian yang cukup menantang. Bank Mega berhasil membukukan laba bersih senilai 2 triliun rupiah atau naik fantastis hingga 25,2%. Total aset Bank Mega juga tumbuh 20,35% atau tercatat sebesar 100,8 triliun secara year on year. Dari sisi rasio pengembalian aset, angka yang dicapai sebesar 2,9% atau berhasil melampaui target 2,7%. Sementara untuk dana pihak ketiga, Bank Mega berhasil memberi kejutan dengan menghimpun sebesar 72,79 triliun rupiah atau tumbuh 19,8% secara year on year. Dari sisi penyaluran kredit, Bank Mega berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 25,5%. Atas prestasi Bank Mega menjaga performa positif, Bank Mega berhasil menduduki posisi ke-11 sebagai bank dengan pencapaian laba sebelum pajak paling tinggi di seluruh perbankan. Ya, Anda menyaksikan program spesial paparan kinerja kuartal 1 2020 Bank Mega. Bank Mega berhasil memperoleh laba bersih 669 miliar rupiah sepanjang kuartal pertama 2020, melesat 38,4% dari kuartal pertama tahun 2019. Berdasarkan rilis laporan keuangan, kenaikan laba bersih kuartal 1 Bank Mega ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang naik 9,7% menjadi 989,14 miliar rupiah. Sementara itu pendapatan lain Bank Mega juga melonjak 33,6% menjadi 801,7 miliar rupiah. Dari sisi operasional, penyaluran kredit Bank Mega kuartal 1 juga melonjak 23,15% menjadi 53,67 triliun rupiah. Dan kita lihat pergerakan saham Bank Mega saat ini langsung disambut positif tentunya karena laba bersihnya pun juga bergerak sangat positif. Melesat 38,4% membuat saham Bank Mega sore hari ini juga bergerak di zona hijau, terapresiasi hampir 2% atau 100 poin di level harga 6.200 per unit saham. Dan untuk mengetahui lebih dalam terkait kinerja Bank Mega kuartal 1 tahun 2020 ini sudah secara eksklusif sudah hadir Direktur Utamanya langsung Bank Mega, Bapak Kostaman Taib yang akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Pak Kostaman. Terima kasih. Berikut ini saya akan menyampaikan kinerja Bank Mega Q1 Maret 2020. Kita mulai dengan total aset. Total aset Bank Mega meningkat dari 84 triliun di Maret 2019 menjadi 99 triliun di Maret 2020. Meningkat sebesar 15 triliun atau tumbuh sebesar 18% year on year. Pertumbuhan total aset Bank Mega ini tentu disebabkan oleh karena pertumbuhan total kredit dan dana pihak ketiga Bank Mega yang cukup signifikan. Total kredit Bank Mega meningkat dari 44 triliun menjadi 54 triliun. Meningkat 10 triliun atau tumbuh 23% year on year. Pertumbuhan kredit Bank Mega 23% ini jauh melebihi pertumbuhan kredit perbankan yang pada Februari 2020 meningkat hanya 5,93% year on year. Dana pihak ketiga Bank Mega meningkat dari 59 triliun menjadi 76 triliun. Meningkat sangat besar, sebesar 17 triliun. Atau tumbuh 29% year on year. Pertumbuhan total DPK Bank Mega yang sebesar 29% ini jauh di atas pertumbuhan DPK perbankan yang pada Februari yang lalu tumbuh hanya 7,77% year on year. Total profit before tax atau PBT Bank Mega meningkat dari 605 miliar menjadi 801 miliar. Meningkat sebesar 195 miliar atau tumbuh sebesar 32% year on year. Nah, pertumbuhan laba Bank Mega ini dikontribusi oleh dua sumber pendapatan bank, yaitu net interest income dan fee-based income. Net interest income Bank Mega tumbuh dari 901 miliar menjadi 989 miliar. Meningkat sebesar 88 miliar atau tumbuh sebesar 10% year on year.
Fee-based income meningkat juga dari 599 miliar menjadi 723 miliar. Tumbuh 124 miliar atau 21% year on year. Berikut ini saya akan menyampaikan sedikit lebih detail mengenai income statement Bank Mega. Net interest income meningkat dari 1,778 triliun menjadi 2,003 triliun atau meningkat 13%. Interest expense meningkat dari 877 miliar menjadi 1,014 triliun atau meningkat sebesar 16%. Peningkatan interest expense ini disebabkan oleh peningkatan dana pihak ketiga Bank Mega yang tumbuh sebesar 29% year on year. Net interest income adalah interest income dikurang interest expense. Tumbuh dari 901 miliar menjadi 989 miliar atau tumbuh sebesar 10%. Fee-based income meningkat dari 599 miliar menjadi 723 miliar, tumbuh cukup besar 21% year on year. Revenue adalah NII ditambah fee-based income, meningkat dari 1,501 triliun menjadi 1,713 triliun atau meningkat 14%. Expenses berhasil ditekan dari 843 menjadi 833 miliar atau berkurang 1%. Cost of credit meningkat dari 53 miliar menjadi 79 miliar atau meningkat 51%. Profit before tax adalah revenue dikurang expense dan dikurang cost of credit. Meningkat dari 605 miliar menjadi 801 miliar atau meningkat cukup tinggi 32% year on year. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu peningkatan laba Bank Mega ini akan menambah modal Bank Mega. Terlihat di sini modal Bank Mega meningkat dari 13,5 triliun menjadi 15,2 triliun atau meningkat sangat besar 1,6 triliun. Meningkat 12% year on year. Nah, tentu peningkatan modal Bank Mega ini juga akan terlihat dari rasio CAR. Rasio CAR Bank Mega meningkat dari 24,3% menjadi 24,7%. Rasio CAR Bank Mega 24,7% ini di atas rasio CAR perbankan yang pada Februari yang lalu besarnya 22,27%. Laba Bank Mega yang meningkat ini tentu akan tercermin juga dalam rasio ROA dan ROE. Rasio ROA atau Return on Asset Bank Mega meningkat dari 2,9% menjadi 3,3%. Rasio Bank Mega yang meningkat ini menunjukkan keberhasilan Bank Mega dalam meningkatkan laba perusahaan untuk dalam pengelolaan aset bank. Demikian juga dengan rasio ROE. ROE Bank Mega meningkat dari 14,9% menjadi 17,6%. Rasio ROE yang meningkat ini menunjukkan kemampuan Bank Mega untuk mencetak laba yang lebih tinggi lagi untuk pemegang saham. Bapak Ibu sekalian, Bank Mega juga berhasil melakukan efisiensi dalam mengelola kegiatan operasionalnya. Hal ini dapat kita lihat dari rasio BOPO yang menurun dari 72,2% menjadi 69,7%. Rasio BOPO Bank Mega 69,7% ini sangat jauh di bawah rasio BOPO perbankan yang pada Februari yang lalu masih di 83,6%. Berikutnya adalah loan to deposit ratio atau LDR. LDR Bank Mega juga menurun dari 71,3% menjadi 67,5%. Rasio LDR yang menurun ini menunjukkan semakin kuatnya cadangan likuiditas yang dimiliki oleh Bank Mega. Bapak Ibu sekalian, berikut ini saya akan sampaikan beberapa strategi Bank Mega dalam menjaga kinerja positifnya di tengah pandemi virus corona ini.
Yang pertama adalah menjaga kecukupan modal. Dengan KAR Bank Mega 24,7% ini menunjukkan kuatnya modal Bank Mega. Ya, bahkan jauh melebihi ketentuan KAR bank sistemik yang 13,5%. Yang kedua adalah menjaga likuiditas. Dengan RDR 67,5%, Bank Mega mempunyai cadangan likuiditas yang sangat besar. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi bisnis yang menurun, tentu pendapatan akan menurun. Jadi untuk menjaga pendapatan perusahaan, tentu kita harus melakukan efisiensi biaya. Nah, BOPO Bank Mega yang 69,7% ini menunjukkan keberhasilan Bank Mega dalam melakukan efisiensi biaya. Yang keempat, meningkatkan fee-based income. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa pendapatan bank ini ada dua, yaitu pendapatan interest income dan fee-based income. Nah, dalam kondisi ekonomi yang menurun ini karena pandemik virus corona, tentu interest income akan menurun dikarenakan berkurangnya volume kredit. Nah, di sini sangat penting sekali bagi bank untuk meningkatkan sisi pendapatan bank yang lain, yaitu fee-based income. Nah, di Q1 2020, Bank Mega telah berhasil meningkatkan fee-based income sebesar 21% year on year. Bapak Ibu sekalian, demikianlah presentasi saya mengenai performa Bank Mega Q1 2020. Terima kasih.